Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cleo, ke-9 Cimori, ke-10 ULTJ, ke-11 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja kasar pertama, ada INDF yang ditutup di 6.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja katanya INDF false break turun lagi ya. Berarti kalau kondisi seperti ini sudah kelihatan INDF itu belum saatnya naik ya, karena false break, coba bertahan di atas 6.500 nggak kuat. Berarti peluang besar dia sideways di bawah. Kalaupun tiba-tiba ISG-nya crash, dia ikutan turun, ya tarik aja tren on tadi. Kemungkinan besar 6.000 ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada nyangkut di atas di 6.700, misal beli pas candle hijau, kan biasa ke trigger saham-saham lagi hijau. Nggak masalah, tinggal average down aja. Misalnya nanti bisa average down di 6.300, 6.200, nanti average down lagi di 6.000. Udah, diamin aja. Harusnya tahun ini tembus akan kembali di atas 6.700, bahkan bisa 7.000 arahnya. Ya, sabar aja, yang penting Bapak Ibu. Kalaupun nggak pakai average down ya, kalau punya di harga 6.700 berarti kan ada potensi upset berapa tuh? 4%, 5%. Nih lumayan lah ya. Kalau ke 7.000, 7.200 tuh ada peluang lah. 6% 8 bulan ke depan ya nggak masalah ya. 7%, 6% aman kan. Sabar aja, tunggu aja kalau nggak pakai average down. Gitu aja ya. Untuk INDF mungkin gak sih ada teknik rebound? Kondisi sekarang kemungkinan besar ada, tapi untuk dia reversal kembali uptrend kembali menembus 6.500 kayaknya susah ya, kayaknya susah. Jadi kalaupun naik paling 6.500 itu paling naik 2%, 3% lah maksimal lah ya, 2%, 3%, bahkan mungkin nggak nyampe tuh 3%. Seperti itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ICBP yang ditutup di harga 10.775, menguat 0,7%. Langsung saja katanya ICBP kena buang juga ya. Sideways di atas tiba-tiba dibuang, nggak tahu nih kenapa. Apakah laporan keuangannya nggak bagus atau apa ya? Tiba-tiba dibuang. Tapi nggak masalah. Kalau Bapak Ibu nyangkut di atas, average down aja. Udah, sabar tunggu. Itu aja ya. Masih bisa naik nggak? Kalaupun teknik rebound biasa nih ya, nggak jauh naiknya. Nih ada memang support di area 10.700-an. Kalaupun naik paling 11.000 itulah ya, naik 2-3% aja lah paling maksimal, trendline downtrendnya diuji. Kalau menurut saya seperti itu pergerakannya untuk ICBP ya. Jadi nggak tinggi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya di 10.700, 10.600 misalnya dapat, kita beli harga kemarin ya area 11.000, 11.100 tuh bisa area-area profit taking. Di swing pendek aja, beli support, jual resisten gitu aja. Ditektokin dulu kondisi sekarang. Karena Bapak Ibu perhatikan ISG all time high aja dia nggak naik. Berarti kan sinyal memang nggak bagus. Jadi swing pendek aja saat ini. Atau kalau mau sabar, tunggu aja. Nanti tembus juga tuh 12.000, segera tembus tahun ini. Ya, perkiraan saya bulan ini kan ternyata gagal, dibawa turun dulu. Ya, udah sabar. Tahun ini peluang besar 12.000 juga ditembus. Kalau sabar menunggu ya. ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNPR yang ditutup di harga 2.660, terkoreksi 2,56%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. UNPR saya kena juga nih ya, beli dan ya masih floating loss. Jadi saya nunggu aja dulu nih. Yang penting nggak jebol 2.500 berapa nih? 2.580 lah. Saya nggak perlu pakai 2.500. Kalau mau ya tadi masih sama. Bagaimana strategi masing-masing aja. Ya belum kayaknya. Ya semoga minggu depan lah. Kalau UNPR kan masih sideways nih. Pokoknya hati-hati kalau dia jebol 2.600-nya itu rawan. Tapi seperti analisa saya sebelumnya, 2.500, 2.400 itu kemungkinan besar sideways-nya nanti ya. Area ini. Nah, area ini nih. Ini nanti akan menjadi area sideways. Tapi kalau saya karena punya UNPR ya saya out dulu kalau dia gagal bertahan di atas 2.600. Lebih baik saya cut loss 4%, 5% daripada nunggu. Ya, bisa aja dia berbulan-bulan di bawah kan sayang. Karena cut loss 5% tuh sangat mungkin saya ganti dalam ya mungkin nggak usah 1 hari 2 hari lah. Seminggu 2 minggu ya pasti ada aja ketemu nanti sahamnya. Seperti itu ya. Untuk UNPR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HMSP yang ditutup di harga 855. Jadi untuk UNPR belum kemana-mana kayaknya nih. Pokoknya hati-hati kalau dia tutup di bawah 2.550. Kalau ditutup di bawah 2.600 tuh agak rawan. Kalau mau besok minggu depan rebound langsung tembus 2.700 itu menarik. Kalau nggak tembus susah untuk UNPR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 20.000, terkoreksi 0,24%. Langsung saja ke tekniknya. GGRM harus rebound juga dia minggu depan. Coba lihat dari time frame weekly-nya seperti apa pergerakannya. Koreksinya belum biasa. Harus rebound.
Minggu depan kalau rebound bagus ya untuk GGRM. Pokoknya nggak boleh turun 1%, 1,5%, mending buang aja kalau dia koreksi untuk GGRM. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup DG 855 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. HMSP harus rebound juga dia. Nggak boleh nggak rebound dia minggu depan. Kalau sampai tutup di bawah 850 gagal naik HMSP. Itu aja untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup DG 2340. Terkoreksi 1,26%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Kalau dibuka semuanya Mayor. Waduh, turun ya. Kayak gini nih turun, kecuali Senin tiba-tiba rebound. Kalau Senin lanjut turun, ya udah ke bawah dulu 2300, 2200, 52.200 itu. Kalau Senin turun ya turun. Senin harus rebound. Kondisi sekarang anggap aja false breakdown, langsung rebound lagi. Kalau rebound lagi bagus karena volume meningkat ya. Cuman kan dia turun. Lihatlah minggu depan. Kalau sekarang lebih ke wait-and-see atau kumpul-kumpul lah. Kalau Bapak Ibu mau untuk jangka menengah saat ini oke, dikumpulin. Kumpulin aja. 2200 beli lagi. Kalau Bapak Ibu yang kerja misalnya dapat gaji bulan depannya ya beli lagi. Ini nanti tembus juga nih. 2500 akan segera tembus juga. Tahun ini tembus. Bergerak di atas 2500. Karena apa? Seperti itu. Karena dia udah sideways cukup lama dan mestinya sih peluang rebound. Ya, seperti itu aja untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 132. Menguat 0,76%. Kalau dilihat transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, Aisyah juga saya lagi nunggu. Nih kalau dia tembus 135-nya nih gasnya minggu depan ya. 135 bukan ya? Bukan ya, 138 lah. Ya, 138 140 di gasnya minggu depan. Kita lihat ya. Saya lagi perhatikan juga Aisyah karena saya punya dan koreksi minggu ini volumenya kecil. Nggak masalah. Minggu depan kalau rebound bagus nih Aisyah. Semoga ya. Saya akan cut loss jebol 128. Risknya kecil aja tuh, paling nggak nyampe 5% tuh, 4,5%. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang cut lossnya cuma 4,5% dengan reward minimal 4,5%. Tapi kalau tembus 138 arahnya tuh minimal 148, 105. Jadi ada potensi upside 7 sampai 15%. Itu menariknya. Aisyah asalkan tembus 138-nya minggu depan. Tapi kalau dia jebol 129, 130, saya jual itu ya. Tergantung Bapak Ibu mau ikut. Kalau enggak ya silakan. Ini bukan ajakan untuk membeli, bukan rekomendasi. Tapi sekarang saya punya. Dan kalaupun saya bilangnya pom-pom, lah ngapain saya pom-pom? Ini harganya harga dekat, masih sideways ya. Kalau saya punya barang ya di area-area ini juga ya, nggak jauh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli juga ya berarti sama aja harga average kita tuh. Nggak jauh. Paling cut loss-nya beda-beda tipis lah. Gitu aja ya. Tapi ini disclaimer. Karena bisa aja dia sideways lagi minggu depan. Perkiraan saya minggu ini nih tarikan atau dibuang. Ternyata masih sideways. Heran ya. Ya seperti itulah market ya. Ganggu psikologis retail. Seperti itu aja. Untuk Aisyah langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 730. Terkoreksi 1,35%. Cleo mode ke 700 tuh sih menarik. Langsung saja ke teknikalnya. Wah menarik lagi dia. Sikat aja kalau dia ke 700. Beli. Kalaupun nggak pakai stop loss ya nggak masalah juga sebenarnya. Coba antri aja belinya. Mulai 715, 700 itu kalau mau berminat ya untuk beli Cleo. Wait and see dulu. Tunggu di bawah aja. Nah apalagi candle minggu ini tuh hammer terbalik. Dan sudah 3 minggu dia ekornya panjang terus dari atas. Walaupun memang koreksi minggu ini kecil volumenya. Tapi bisa melanjutkan penurunan. Ya hati-hati kalau saya kondisi sekarang lebih baik beli harga di bawah 720, 715 ke bawah lah, dekat-dekat 700. Itu untuk Cleo. Tapi kalau untuk tren jangka menengah Cleo oke. Yang penting sabar, akan all time high, akan tembus 800-nya juga tahun ini. Tapi disclaimer ya, seperti itu aja untuk Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.600 menguat 4,54%. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori berhasil breakout, akhirnya jalan juga. Tapi sempat kena gocek nih kalau Bapak Ibu ada beli di Maret ya. Dia sempat turun terus tarik naik. Dan ya ini memang momentumnya sebenarnya. Nekat aja beli tuh. Ya risknya kecil kan. Pas dia membentuk candle doji, volumenya besar. Ini nekat aja harusnya beli harga penutupan. Karena sudah hitung-hitung juga. Wah ini ekornya panjang berarti buying power kuat. Kalaupun harus saya cut loss mungkin 5%. Ya udah. Ini Bapak Ibu udah dapat tuh. Udah 2 kali lipat rewardnya ya dari risknya. Udah 10%. Kemana arahnya? 4.800. Peluang besar ke sana ya. Ini beda sendiri.
jalannya dan berhasil breakout trendline downtrendnya semenjak Mei 2023. Berarti hampir setahun yang lalu. Ya harusnya ke atas. Ini masih bisa naik 4.900 mungkin 5.000 tuh bisa masih untuk Cimory karena volume meningkat. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Ini sih area-area follow the trend. Tapi kalau Bapak Ibu berminat ya 4.500 tuh bisa jadi sandaran support. Kalau false break jual dulu kalau mau ya. Tapi disclaimer untuk Cimory. Langsung saja ke selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1.695 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya ULTJ kumpulin aja dulu. Ya kalau Bapak Ibu sabar kumpulin dulu. Kalau menurut saya minggu depan bisa ditarik naik nih. Karena candlenya doji. Cuman ya masih rawan karena belum konfirmasi. Belum tembus 1.700. Lebih baik minggu depan itu tunggu dia tembus 1.700. Baru Bapak Ibu buy on breakout aja. Karena ya ini bisa dikasih harga nanggung. Tiba-tiba banyak yang beli diguyur di bawah turun. Kalau benar dia tembus 1.700 berarti memang ada peluang untuk ngegas gitu aja. Targetnya mana? 1.800 arahnya. Semoga minggu depan jalan ya. Tembus 1.700 itu dulu. Lebih baik. ULTJ kalau dilihat dari volume mingguan kecil tapi candlenya bagus ya seperti pola Morningstar walaupun gak sempurna tapi kemungkinan besar minggu depan bisa jalan untuk ULTJ. Bisa naik ke atas. Targetnya 1.760 ya maksimal resisten 1.800 itu dulu lah. Kalau tren jangka menengah oke juga akan tembus juga 1.800 bahkan 2.000 tuh kemungkinan besar tercapai tahun ini untuk ULTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada hoki yang ditutup di harga 173 terkoreksi 1,14%. Langsung saja ke teknikannya. Hoki belum tembus 180 belum menarik. Lihat minggu depan aja. Kalau tembus baru Bapak Ibu perhatikan untuk trading cepat untuk swing buy on breakout bisa tuh. Targetnya mana 200. Itu aja untuk hoki ya. Tunggu dia tembus 180 baru menarik. Langsung saja ke saham terakhir. Ada nasi yang ditutup di harga 74 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Nasi tunggu tembus 780 baru menarik. Bisa jadi seperti ini gambarannya. Karena minggu depan itu kan juga baru awal puasa dan kemungkinan besar beras kembali naik ya. Dan kalau dia tembus turunin aja 80 ini menarik kalau menurut saya ya. Tembus 80 menarik tuh. Ada pola import lateral shoulder. Nah ya tembus. Tapi kalau Bapak Ibu mau nekat duluan beli ya. Sayang kalau ketinggalan kereta terlalu tinggi misalnya. Ya udah 70 buang. Mungkin 8% lah cut lossnya kalau Bapak Ibu minat ya. Jebol 70 buang ya 69 atau ya 68 lah 8%. Dah reward minimalnya 80 dulu. 8% reward sama tapi kalau dia tembus 85 atau tembus resistennya siap-siap paling enggak dia ya 90 atau 98 100 ini. Tuh reward 1/4 tuh. Kalau jalan ya minggu depan harus rebound dia. Nggak boleh turun di bawah 70 gagal itu aja untuk nasi ya. Coba lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa nih. Kalau oke tuh bisa. Nah, apalagi minggu ini koreksinya belum kecil. Bisa digas minggu depan nasi. Seperti itu aja untuk nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.